Halo, The Voice of Love masih di program Family Magazine ya, masih bersama dengan Bapak Timotius. Silakan Pak Timotius. Ya, puji Tuhan, kita akan lanjutkan sesuai dengan tema saat ini, bekerja untuk kekekalan. Tadi kita sudah awali dalam pembacaan dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ya, di saat itu orang-orang percaya, mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Ya, dengan kata lain, apa yang harus kami kerjakan? Karena dikatakan bekerjalah untuk kekekalan. Tahu-taunya jawaban Yesus, kerjaan yang Tuhan mau yaitu percayalah kepada yang diutus oleh Bapa. Jadi sentralitas fokus kita ini harus kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman Tuhannya. Memang Yesus sudah naik, ya. Tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan ingin mengingatkan buat kehidupan kita. Kalau saudara mau mengerjakan perkara kekekalan, saudara harus mengalami percaya dalam hal kekekalan dulu. Apa yang Tuhan sudah kerjakan? Pertama, ya, saya kalau mau baca ayat-ayatnya nanti nggak cukup. Kolose 1 ayat 13. Ya, melalui karya Tuhan Yesus Kristus, Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Itu yang pertama. Karena kita dipindahkan, kenapa perlu dipindahkan? Tidak cukup hanya dilepaskan dari kuasa kegelapan. Karena 1 Yohanes 5:19, dunia ini sistemnya dikuasai si jahat. Jadi selama saudara tidak mau berpindah atau kiblat saudara, arah saudara, fokus saudara nggak mau berubah, maka saudara biarpun saudara tahu ayat banyak, saudara tidak akan bisa mengerjakan kekekalan karena hambatannya banyak. Yang sudah tahu posisi, yang sudah tahu fungsi saja masih banyak hambatan. Ya, dengan cara apa? Efesus 2 ayat yang ke-6. Kita sudah didudukkan bersama dengan Kristus di surga. Jadi posisi kita dialihkan dulu kepada kekekalan. Selama posisi saudara tidak tahu dalam kekekalan, bagaimana kita bisa berfungsi atau bekerja dalam kekekalan? Ya, ini harus tahu dulu, jangan tunggu seperti ada di Adiasa. Ya, telah pulang ke rumah Bapak. Loh, pulang ke rumah Bapak itu nggak perlu tunggu mati. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, Efesus 2 ayat 6 kan sudah jelas. Ya, loh Pak, tapi kita kan masih injek di bumi karena diutus ke dunia ini. Karena firman Tuhan dikatakan engkau bukan datang dari dunia, ya, tapi kita ada di dalam dunia karena kita ini utusan Tuhan. Ya, jadi ambasadornya Tuhan. Jadi dalam hal ini, di saat kita tahu diutus, yang kita kerjakan itu pasti hal kekekalan. Ya, kenapa? Kalau kita nggak mau mengerjakan kekekalan, binasa menanti kita. Ya, memang saya percaya keselamatan itu tidak bisa hilang dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau terimanya, ya pasti hilang. Bukan Tuhannya yang menghilangkan. Karena dikatakan dengan jelas, Yohanes pasal 3:16 kita kenal. Demikian Allah mengasihi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya, dia tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Tapi ayat 17 dan 18 saudara akan tahu. Mereka dihukum bukan karena Tuhan yang menghukum. Mereka dihukum karena ketidakpercayaan mereka. Jadi hidup kekristenan itu harus ada dalam dua sisi kerjasama seperti yang tadi saya katakan. Ya, percaya itu artinya mempercayai apa yang Tuhan sudah kerjakan buat saya dan melalui saya. Karena saya mempercayainya apa yang Tuhan sudah kerjakan buat saya dan melalui saya, maka mengakibatkan saya mempercayakan hidup saya untuk jadi alatnya Tuhan. Maaf, sudah cukup lama kita memperalat Tuhan. Sudah saatnya sekarang kita dipersiapkan menjadi alatnya Tuhan. Ya, begitu juga di dalam doa-doa yang kita lakukan selama ini kan kita memperalat Tuhan. Kalau nggak minta lapor, kalau nggak lapor nyuruh.
Tapi saatnya sekarang membangun hubungan yang benar, supaya kita dapat instruksi daripada Tuhan, supaya kita bisa diskusi dengan Tuhan. Kan tokoh-tokoh Alkitab, contoh Musa, contoh Yusuf, contoh Daniel, ya, mereka nggak ikut kebaktian loh. Iman mereka nggak dikuatkan dalam kebaktian, tapi sendiri-sendiri. Tapi kok mereka berhasil terus? Coba renungkan. Seharusnya melalui pandemi ini Tuhan tuh sedang melatih saudara. Jangan engkau kuat hanya kalau kumpul. Di saat engkau sendiri pun saudara akan kuat kalau bersama dengan Tuhan. Ya, bukankah Mazmur 60 ayat 14 kan berkata, bersama Tuhan kita melakukan perkara yang gagah perkasa. Nah, kalau kita sadar dalam hal ini, ayo, supaya kita bisa bekerja dengan benar, saya ingin membahas, mungkin selama ini mungkin nggak biasa buat saudara, tetapi saya perlu ceritakan. Ya, kita akan lihat terlebih dahulu ayatnya di saat Yesus bangkit dalam Yohanes pasal 20. Ya, karena satu-satunya bedanya Injil Yohanes dengan 3 Injil, ya. Yohanes lebih berbicara posisi Yesus sebagai anak Allah. Yohanes 20 ayat 17. Ini berbicara tentang kenaikan yang tersamarkan selama ini dalam gereja Tuhan. Kita tahu kenaikan Tuhan Yesus pada hari yang ke-40, benar. Ya, tetapi sesungguhnya awal pertama, ya, yang kita lihat ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Ya, waktu itu berjumpa dengan Maria, dikatakan, kata Yesus kepadanya, Yohanes 20 ayat 17, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, terjemahan bahasa Mandarin, sen sang ci. Sen itu naik, sang itu atas, ci itu pergi. Jadi kenaikan Tuhan Yesus sejak hari pertama dia bangkit, tubuh kebangkitan pertama dia persembahkan kepada Bapa di surga. Malamnya ayat 19. Saudara perhatikan ayat 19 sampai ayat yang ke-23, ya, saya tidak sempat baca semuanya. Ya, di tengah-tengah ketakutan murid-muridnya dia hadir. Ya, shalom. Ya, artinya damai sejahtera buat kamu. Yuan nimen ping an. Jadi ucapan pertama setelah dia bangkit, ucapannya shalom. Ya, sampai 3 kali kalau saudara perhatikan setelah pertemuan dengan Thomas. Ya, jadi apa artinya itu, saudara? Sesungguhnya kata-kata 3 kali bukan kengangguran karena nggak ada bahasa sehingga akhirnya ucapkan. Yang pertama berbicara damai sejahtera untuk apa? Untuk masalah kepercayaannya. Ya, karena mereka takut. Kenapa? Yesus mati, sudah putus asa, seharusnya dijagokan Yesus jadi raja. Ya. Makanya kenapa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus menghina kelompok-kelompok menjadi orang Kristen. Sesungguhnya kata Kristen itu penghinaan. Ya, pengikut Kristus itu. Kalau kita mau ngikuti Alkitab, sesungguhnya bukan orang Kristen yang lebih tepat, murid Kristus. Karena sejak awal tadi amanat agung, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, syaratnya Lukas 14, 26, 27, 33. Kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, itu syaratnya. Ya, jadi di situ dikatakan untuk kepercayaan. Jadi yang kedua, saudara, ya, damai sejahtera bagi Kristus itu berbicara dalam pekerjaan. Yang pertama, ya, jadi kehidupan kita, karena mereka kan dalam ketakutan. Jadi ini berbicara seng tepingan, ya. Jadinya hidup kita ini perlu aman. Yang kedua untuk pekerjaan. Yang ketiga waktu ada Thomas ini berbicara keyakinan, sin yang tepingan. Kenapa? Kalau aku tidak mencucukkan tanganku ke lubang tangan yang dipaku, aku tidak akan percaya. Dan hari-hari ini, saudara punya shalom ini enggak? Dalam kehidupan punya shalom enggak? Begitu juga dalam pekerjaan punya shalom enggak? Begitu juga dalam keyakinan punya shalom enggak? Itu yang Tuhan bangkit. Kenapa dia perlu bangkit? Dan dia naik ke surga pada pertama dia bangkit. Ya.
Tujuannya supaya ayat yang ke-20, 21, 22 dikatakan dihembusilah mereka dan terimalah Roh Kudus. Dan dihembusi itu pasti ke dalam. Ya. Dan ini sedang menggenapi Yohanes 14 ayat 16 17. Ya, aku akan sediakan penolong dan tinggal di dalam kamu. Bedakan dengan Kisah Rasul pasal 1. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini kenaikan yang ke-40 10 hari kemudian hari Pentakosta, pencurahan kuasa Roh Kudus. Tetapi kenaikan yang pertama itu tujuannya supaya melengkapi kehidupan rohani kita yang kita kenal dengan bahasa karakter. Banyak anak Tuhan, hamba Tuhan karismanya hebat tapi karakternya belum siap. Kan Alkitab catat Salomo, Daud, Simpson, ya, Yudas, Petrus, ya, berapa kali menyangkal Tuhan. Jadi kita bisa melihat, saudara, karena kita sedang dipersiapkan dalam karakter Kristus. Dan hal ini yang sering diabaikan oleh gereja Tuhan. Makanya sering saya kalau ke gereja tertentu saya suka bertanya. Kenapa? Karena pertanyaan ini menentukan langkah selanjutnya. Saya katakan, saudara-saudara pernah nggak berdoa sejak menjadi orang percaya, engkau menjadi anggota tubuh Kristus oleh Tuhan ditempatkan di mana? Kenapa? Selama kita tidak tahu sebagai anggota tubuh Kristus, maka engkau nggak akan connect dengan kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus. Ya, saudara boleh intim akrab dengan gembala, boleh intim akrab ya dengan pendeta. Itu nggak jaminan untuk engkau kenal Tuhan Yesus. Karena arah tadi sesuai dengan tema bekerja dalam kekekalan itu berbicara posisi dulu. Bekerja itu kan fungsi. Nah, kalau posisi saudara nggak benar, terusnya bagaimana bisa mengerjakan yang benar? Kalau saudara di suatu perusahaan terima pekerjaan, setelah saudara terima besok kantor ya, iya. Setelah kantor, Pak saya kerjain apa? Terserah mau kerja apa aja. Saya percaya perusahaan ini pasti mencurigakan, saudara. Ya tahu nggak pernah tahu ada aturan mainnya, cara kerjanya. Jadi dalam hal ini, inilah sejak awal Roma pasal 12. Setelah kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup kudus dan berkenan, langsung ayat yang kedua berbicara jangan serupa dengan dunia. Apa yang ada dalam dunia? Agama. Karena ciri agama itu egois. Makanya Tuhan mau supaya kita hidup seperti ayat yang ketiga sampai selanjutnya. Anggota banyak tetapi satu tubuh, tahu fungsinya. Dan itu berbicara karunia Allah yang Tuhan sudah sediakan. Bedakan dengan karunia roh yang ada dalam 1 Korintus 12. Bedakan dengan karunia Kristus yang ada dalam Efesus pasal yang keempat. Tentang 5 jawatan. Jadi kenapa begitu cermatnya Paulus menangkap di berita-berita ini yang tidak ada di 4 Injil? Karena Paulus ini adalah benar-benar memang di Kisah Rasul pasal 13 masih dalam pengendalian ya Yerusalem. Dia pergi karena diutus. Tapi pasal-pasal selanjutnya kalau saudara perhatikan, dia berkata dia mau pergi ke sini dicegat oleh Roh Kudus, pergi sana dicegat oleh Roh Yesus. Akhirnya dia harus pergi ke Makedonia. Dia mulai belajar dalam pimpinan Roh Kudus sampai Kisah 20 ayat 22. Aku jadi tawanan roh. Ya, aku tidak peduli apa yang akan terjadi di Yerusalem. Mereka ini bukan tur Holy Land, saudara. Ya, tapi siap untuk ditawan. Ya, dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, saya tidak bisa buka ayat per ayat karena waktunya yang singkat. Tetapi saya ingin supaya saudara sadar, tahu posisi dulu. Nah, supaya tahu posisi dulu, kenal dulu gitu loh saudara yang punya kerjaan. Jangan seperti Matius 7 ayat 23. Aku nggak kenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Sudah ngusir setan, sudah lakukan mukjizat, nggak dikenal oleh yang punya pekerjaannya. Cukup mengerikan, saudara. Maaf, saya bukan mau menyalahkan. Saya termasuk juga dulunya, makanya saya sadar, maka saya ingatkan.
ya, supaya kita sama-sama masuk kepada rencana dan kehendak Bapa. Nah, setelah kita tahu posisi kenaikan Tuhan Yesus pada hari pertama, tujuannya untuk turun seperti Yohanes 20 tadi, ya, untuk penuhi kita dengan Roh Kudus, membimbing karakter kita sebagai penghibur, sebagai pengingat, menyadarkan seperti Yohanes 16, ya, menyadarkan. Dan tidak kalah pentingnya juga, dia mengajar segala sesuatu, menuntun segala sesuatu, mengajar seluruh kebenaran. Ya, maaf, mungkin bertentangan dengan umumnya. Sesungguhnya pengurapan itu tidak perlu berulang-ulang. Pengurapan itu tetap ada pada orang yang beriman menjadi murid Tuhan Yesus Kristus kalau posisinya benar. Kenapa? Sejak awal Tuhan boleh panggil saya, saudara. Saya boleh berjumpa dengan seorang hamba Tuhan, ya, yang dimana dia katakan, kamu tidak perlu sibuk pelayanan, kamu berdoa, tahu dulu panggilanmu, supaya di saat nanti kamu melakukan pelayanan, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu akan nyata. Dan benar, saudara, itu awal-awal tahun 80-an, karena saya dipanggil 78, dan awal-awal tahun 80-an saya boleh berjumpa dengan hamba Tuhan yang mengarahkan saya, ya, yang menjadi mentor-mentor saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Melalui hal itulah sehingga saya tahu bagian saya. Jadi biarpun pernah terjadi, saudara, saya diundang di salah satu gereja, istilahnya tempuk, ya, saya tidak merasa kecewa, ya. Kenapa? Karena tuh buat saya tandanya itu bukan bagian saya, gitu aja, saudara. Ya, tapi selesai, saudara, selesai dia nyampaikan, saya nggak pulang. Selesai nyampaikan, dia buka jawaban, oh lo sorry, keliru saya. Saya juga nggak keberatan. Kenapa? Buat saya bicara atau tidak bicara itu bagian Tuhan. Karena yang punya firman Tuhan kok. Tapi kalau bukan saya pembicara, tapi kalau Tuhan suruh bicara, Tuhan juga bisa pakai saya. Ini peristiwa yang cukup sederhana, saudara. Ya, di saat hamba Tuhannya karena di-cancel pesawatnya, nggak bisa datang, KKR sudah berlangsung 4:30 KKR-nya, pesawatnya di-cancelnya baru ngabarin jam 5. Dan bayangin biasanya kalau KKR itu kan itu sebelum pandemi, saudara, ya. Jadi 4:30 KKR pujian, hamba Tuhan belum datang. Nah, biasanya kan 5:30 khotbah. Panitianya bingung. Setelah dapat kabar 5 menit kemudian, dia ingat jarak yang dekat, cari saya. Akhirnya jam 5:10. Ya, jadi akhirnya saya cepat-cepat untuk datang. Jadi ke pintu gereja itu saya dengar pemimpin pujian katakan, mimbar saya serahkan kepada hambanya. Dalam waktu 20 menit, saya juga nggak tahu mau ngomong apa. Tapi Tuhan yang punya firman. Ya, sehingga berapa kali saya sebagai pendengar, istilahnya, karena saya datang ke suatu kota, saya sebagai pendengar, tahu-taunya pembicaranya nggak bisa datang. Dan persekutuan itu tahu saya hamba Tuhan, saya yang disuruh bicara. Pakai bahasa, buat saya bahasa yang berharga, tapi mungkin bagi orang lain kurang enak, jadi ban serep. Tapi itu karunia yang Tuhan percayakan. Coba kalau ban serepnya gembos, saudara. Jadi dengan karunia ban serep inilah yang membuat saya setiap hari saya harus standby. Jadi harus isi terus supaya di saat diundang saya sudah siap. Begitu juga saya percaya, ya, Roh Kudus yang dimana menyuruh saya, pasti yang saya bisa, yang dimana saya nggak bisa, Tuhan nggak suruh, sesuai dengan bagiannya. Maka itu ini loh, saudara, supaya saya sering berkata demikian, harus tahu posisi supaya bisa berfungsi dan menghasilkan prestasi. Kalau posisinya nggak tahu, di saat berfungsi hasilnya jadi bau terasi. Ya, makanya kenapa sering banyak kekacauan yang ada saat ini di media sosial, hamba Tuhan saling menyalahkan dan saling berdebat hal-hal ayat atau pengajaran, atau lebih gampang mengecap sesat dan hal yang lain. Karena tidak pernah mau lihat dalam posisinya. Saya ingat ini ilustrasi yang cukup bagus, saudara, seorang bapak
Suatu saat dia ajak lihat, karena rumahnya memang tidak jauh dengan lapangan terbang, ya. Akhirnya dia pas lihat pesawat terbang, dia lihat kan, nak itu apa nak yang di udara? Oh, pesawat terbang. Terus akhirnya, besar atau kecil? Kecil pak, seperti kayak mainan yang saya punya. Suatu saat dia datang ke lapangan terbang dan dia memang mau pergi ke tempat lain, dan akhirnya datang sebelum dia masuk ke kabin pesawat kan biasa suruh nunggu. Di saat nunggu itu kan dia lihat itu yang kamu lihat selama ini pesawat kecil atau besar? Besar pak. Nah begitu juga kalau engkau lihat dari sudut pandang Tuhan, lihat masalah, engkau akan lihat masalah itu kecil. Tetapi kalau engkau dekat dengan masalah, engkau lihat masalahnya besar, Tuhannya jadi kecil. Begitu juga saudara, selama ini yang saudara lihat COVID-nya, virusnya, atau Tuhan Yesusnya. Kalau engkau senantiasa jadi corongnya setan, pasti yang diberitakan di HP saudara pasti tentang penyakit-penyakit yang ada di mana-mana, kematian-kematian. Seharusnya silakan kalau dia orang belum percaya, tapi kalau engkau sebagai orang percaya, seharusnya engkau yang menangkal, yang mengasihinya, harus memberitakan sesuai dengan firman Tuhan. Memang itu fakta, sakit itu fakta. Tapi Alkitab juga berkata, firman Tuhan itu berkata, bilur-bilurnya yang menyembuhkan itu juga fakta. Maka itu selama ini janji firman Tuhan sudah kita lakukan belum? Kalau kita mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus, mestinya pola pikir kita, cara perkataan kita, hidup kita itu perlu tutur sesuai dengan kemauan Tuhan. Saya hanya ingin mengingatkan, kita lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Ya, karena ini berkaitan dengan bekerja. Karena bekerja itu kan bukan harus ngerjakan sesuatu, percayalah kepada Dia yang mengutusnya. Nah, kalau saudara percaya kepada Dia, izinkan Dia yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Makanya ini yang Tuhan perhatikan buat kita sekalian. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian. Ya. 1 Petrus pasal yang ketiga. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Berbuat jahat bukan soal merampok, mencuri, berzina, korupsi. Engkau tahu itu baik dan engkau tidak lakukan, di mata Tuhan itu jahat. Yakobus 4 ayat 17. Engkau tahu itu baik, engkau tidak lakukan, engkau berdosa. Jadi saudara, jangan engkau anggap jahat itu perbuatan-perbuatan jahat seperti penjahat-penjahat. Iya, memang itu jahat. Tetapi kalau engkau tahu itu baik, kalau engkau tahu itu berbagi itu baik, kalau engkau memperhatikan orang lain itu baik dan engkau tidak lakukan. Kalau engkau disuruh Tuhan, engkau tidak mau percaya, disuruh, ini dari Tuhan atau bukan. Ya, akhirnya saudara tidak melakukan, kan saudara jadi jahat, nggak taat. Ya, contoh Abraham yang begitu dahsyat, belum kenal Tuhan tapi disuruh keluar nurut, saudara. Dan saya sungguh-sungguh belajar seperti Abraham. Kenapa? Karena yang saya alami, saudara. Saya tinggalkan kota Bandung, tidak tahu apa yang harus saya kerjakan di kota Surabaya. Tetapi karena mimpi, karena penyataan, karena firman yang Tuhan berikan kepada saya, dengan waktu berjalan, semuanya akhirnya boleh tergenapi. Ya, itu yang Tuhan percayakan, saudara. Sehingga apa yang saya harus kerjakan pun dulu saya nggak mengerti awal-awalnya. Kembali lagi di saat saya mau nurut untuk dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan bukakan semuanya ini. Supaya kita bisa menghasilkan suatu prestasi. Itu bukan hanya ongkang-ongkang. Alkitab kalau bahasa lain 2 Tesalonika 3 ayat 10, jika engkau mau makan, tandanya engkau harus bekerja.
Nah, ini ya saudara, bekerjanya supaya cocok dengan kemauan Tuhan, makanannya harus sama dulu. Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kata-kata makan itu bisa ada dua pengertian. Makan yang kita tahu, makan supaya hidup, makan supaya kuat. Tapi juga makan itu berbicara kerjaannya. Ya. Ya toh, kan makan itu kan berbicara kerjaannya. Seperti ini loh, kerjakan, oh ini makananku sehari-hari. Jadi itu kerjaannya sehari-hari. Buat dia biasa. Ya. Jadi bekerja dalam hal kekekalan itu berkaitan dengan makan. Makanya Yesus senantiasa, saudara, contoh yang paling indah selama ini. PR lagi, saudara. Karena ini kan liburan panjang, saudara. Saya kasih PR terus. Dalam Yohanes pasal yang ke-12 ada suatu cerita. Ya, Yohanes 11 kan tentang kebangkitan Lazarus. Yohanes 12, ya ini prakteknya dikatakan Yesus dijamu, ya. Marta melayani, dengan kata lain, Marta dengan tenaganya melayani Tuhan Yesus. Maria mengorbankan minyak narwastunya, dipecahkan untuk dituangkan kepada Tuhan Yesus. Itu harganya mahal sekali, ratusan dinar. Dan kalau pakai bahasa di 1 dinar 1 hari kerjaan, ya gaji 1 hari. Jadi hampir 1 tahun itu harganya, saudara. Dengan kata lain, Maria sudah mengorbankan dengan kekayaan. Tetapi ayat 9 sampai ayat 11 berbicara, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena Marta, bukan karena Maria, bukan karena tenaga, bukan karena kekayaan, tapi karena melihat Lazarus. Lazarus nggak ngerjain apa-apa, cuma Alkitab katakan Lazarus nemenin Yesus makan. Dengan kata lain, makan bareng Tuhan Yesus. Lazarus nggak berbuat apa-apa, tapi bikin banyak orang percaya, bikin banyak orang-orang ahli Taurat dan beragama marah, mau bunuh Yesus, mau bunuh Lazarus. Ya, jadi kita tahu kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus itulah yang merombak, membuat pola saudara berubah. Ya, ini yang perlu terjadi. Supaya apa, saudara? Karena waktu mepet, ya, saya ingin melanjutkan kepada kenaikan yang kedua. Ya, tujuannya supaya apa? Kenaikan itu di Kisah Rasul 1 dan 2 kita bisa melihat, bila Roh Kudus turun ke atas kamu, ya, kamu akan menjadi saksiku. Dan akhirnya digenapi di Kisah 2 di loteng Yerusalem. Murid-murid Tuhan Yesus saja 2 pengalaman. Pertama pengalaman di saat malam, di saat Yesus sudah bangkit, ya, hari yang ketiga bangkit, dia mempersembahkan tubuh kemuliaan naik ke surga, ya, yang jarang dibahas juga di dalam gereja, karena kenaikan itu menentukan untuk malamnya dia menghembusi Roh Kudus dalam Yohanes 20 ayat 20 sampai 23. Ya, itu yang ada di dalam sebagai penolong, sebagai guru, sebagai pengajar, penghibur, menuntun hidup kita, membentuk karakter kita. Ya, itu berbicara, ya, kehidupan kita, suling teseng kehidupan rohani kita dibimbing oleh Roh Kudus yang di dalam. Tapi untuk Roh Kudus yang turun ke atas kamu itu suling tekung jo, pekerjaan rohani. Pekerjaan rohani ini berbicara kekekalan, ya. Dan inilah yang dimana amanat agung yang harus kita kerjakan. Makanya sebelum saya mengakhiri semuanya ini, saya ingin mengulang sedikit yang tadi kita bahas sedikit, ya, ke depan. Seharusnya Natal itu bukan cerita tentang Tuhan Yesus lahir. Seharusnya Natal itu yang kita bicara bagaimana supaya Yesus lahir di jiwa-jiwa baru yang dimana saudara layani. Karena itu bukan tugas pendeta saja, tapi tugas kita semua. Begitu juga tentang Paskah. Paskah bukan soal telur kelinci atau keributan masalah yang di belakang, ya. Tapi Paskah itu sesungguhnya ke depan. Kemana aku pergi, aku membawa kematian Yesus supaya kehidupan Yesus nyata atas hidupku. Makanya tadi dikatakan menjadi saksi. Artinya menjadi saksi itu bedakan dengan saya mau bersaksi.
Kalau saya mau bersaksi, saya menceritakan kebaikan Tuhan Yesus yang terjadi dalam hidup saya. Itu namanya saya bersaksi. Tapi kalau menjadi saksi artinya perbuatan Tuhan Yesus yang ada dalam diri saya dilihat banyak orang. Karena kehidupan saya yang berubah, yang kelihatannya bukan Timotius lagi, tapi Kristus. Itulah yang Tuhan mau menjadi saksi. Ya, kan selama ini kita kan cuma sampai bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Tetapi sampai di mana kita menjadi saksi? Kita digarap Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, sudah belum? Dan pandemi inilah waktunya buat kita sekalian, supaya kita jangan lupa, saudara. Ya, makanya 2 pengalaman kenaikan pertama yang tersembunyi selama ini untuk kehidupan rohani dan tinggal di dalam. Tapi kenaikan yang hari ke-40 tujuannya supaya 10 hari kemudian turun kuasa Roh Kudus, Dunamos, yang turun ke atas kita supaya melengkapi dalam pekerjaan rohani. Dan kalau saudara dilengkapi 2 hal ini, yang pertama percaya. Maka di saat saudara percaya, waktu saudara perbuatan saudara, ketaatan yang saudara kerjakan itu akan menuju kepada membawa jiwa-jiwa kepada kekekalan. Tuhan memberkati. Amin. Baik. Oke, silakan deh. Tuhan masih ada waktu 5 menit ke depan ya. Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon 0315046000, SMS dan juga WhatsApp-nya di 081333060000. Luar biasa ini. Terima kasih Pak Timotius ya. Puji Tuhan. Ya, berkat yang luar biasa bagaimana kita bisa bekerja, bukan hanya bekerja mencari ini ya, keinginan daging aja, tapi ternyata kekekalan itu jauh lebih penting. Ada mau tambahkan Bu Christine? Nggak ada sih. Yang pasti hari ini kita disadarkan bahwa jangan habiskan waktu itu hanya untuk bekerja untuk kepentingan yang jasmani dan lahiriah, ya. Tetapi kita juga harus lebih lagi memikirkan risiko kekal, ya. Memikirkan perkara-perkara kekal. Sebetulnya prakteknya sih gampang ya. Dalam segala gerak hidup kita itu harus dikaitkan dengan kekekalan. Itu baru kita bisa yang tadi Pak Tim katakan menjadi saksi, mengekspresikan kebenaran itu melalui setiap kehidupan kita. Nah, itu yang namanya bekerja untuk kekekalan, yang sekaligus pastinya ya, kalau kita mengekspresikan kebenaran yang kita hidupi melalui cara berpikir, ambil keputusan, perilaku kita, tindakan kita, ucapan kita, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, itu terekspresikan prinsip kebenarannya, saya percaya ya itu yang akan jadi magnet ya untuk membawa banyak orang itu mengenal Kristus. Berarti kita itu juga menjadi rekan sekerja Tuhan. Amin. Untuk melahirkan Yesus itu tadi di dalam kehidupan orang lain, ya, untuk membawa atau menghadirkan Tuhan itu di dalam kehidupan orang di sekitar kita. Nah, itu bekerja untuk kekekalan. Terakhir yang saya bisa sampaikan adalah begini: pastikan apapun yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu ya, kita punya pertimbangan yang secara sadar, harus secara sadar ini, punya pertimbangan tentang apa dampaknya untuk kegagalan. Apakah ucapan kita ini justru membuat orang tidak bisa masuk dalam kegagalan, tidak bisa membuat kita sendiri ini tinggal bersama Tuhan dalam kegagalan. Kalau itu yang terjadi, lebih baik nggak usah diomong ya. Kalau ucapan-ucapan kita ini justru menggagalkan diri sendiri dan orang lain untuk tinggal bersama dengan Tuhan selamanya dalam kegagalan, sekali lagi lebih baik nggak usah diomong. Mungkin akan nyesek di dada, nggak apa-apa ya, daripada ketika kita semau kita ngomong dan itu risiko kegagalan itu
mengerikan gitu ya, kekalnya bukan bersama Tuhan tapi kekalnya bersama si setan di dalam kerajaannya gitu ya, kan itu endingnya mengerikan dalam kekekalan. Lebih baik sudahlah ditahan ya, nggak usah dibicarakan. Tindakan kita kalau kita mau melakukan sesuatu dan resiko kekalnya itu bukan tinggal bersama dengan Tuhan selamanya dan membuat orang lain justru juga tidak bisa tinggal bersama dengan Tuhan, maka lebih baik nggak usah dilakukan. Nah, gitu ya prinsip praktisnya. Jadi dalam segala aspek hidup kita, pikirkan kekekalan. Nah, itu ya, mungkin Pak Timi bisa simpulkan dan tutup di dalam doa. Ya, kesimpulannya cuma karena kita tahu hari ini ada hari khusus kenaikan Tuhan Yesus. Alkitab berkata, kalau engkau meninggikan aku, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Itu ayatnya Yohanes 12 ayat 32. Ya. Jadi kalau kita benar-benar meninggikan Tuhan Yesus, karena dengan kenaikan Tuhan Yesus, saudara, saya percaya maka semua orang akan datang melalui kehidupan saudara dan saya, menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, menjadi surat Kristus yang terbuka, memberikan jawaban bagi setiap orang. Dan penghambatnya, setelah Yudas pergi, baru Yesus bisa dipermuliakan. Siapa tahu ada roh-roh Yudas yang selama ini mengganggu kenapa engkau tidak bisa memuliakan Tuhan. Jangan-jangan saudara sedang kiblatnya masih kepada yang disukai oleh Yudas juga. Ya, karena Yesus sudah berkata dalam Matius 6:24, engkau mau milih mamon atau mau milih kepada Allah. Ya, nggak bisa dua-duanya, nggak bisa barengan. Ya, kalau engkau barengan engkau akan hancur. Dan dua-duanya nggak akan terima, saudara. Tetapi kalau engkau benar-benar bisa memilih, saudara perhatikan di situ, saudara. Tidak dikatakan uang itu benda, tapi dikatakan pribadi, orang. Jadi saudara, kenapa saya sempat di status saya tuliskan ya tentang kalau iman saudara kepada uang, maka engkau akan membatasi pertolongan Tuhan. Tetapi kalau iman saudara kepada Tuhan, maka apa yang menjadi keperluanmu akan terpenuhi oleh Tuhan. Ya, itu kesimpulannya. Kalau engkau benar-benar mau bekerja dalam kekekalan, kenalilah Tuhan dengan benar dan kerjakan yang Tuhan percayakan, karena kita sebagai anggota tubuh Kristus supaya berfungsi dengan benar, sehingga satu sama lain saling melengkapi. Keperbedaan bukan untuk pecah dan pisah. Keperbedaan membuat kita saling melengkapi seperti sendok dan garpu. Ya, saling melengkapi ya, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati. Ya, mungkin di tengah-tengah liburan saudara sibuk, tetapi saya ingin para pendengar yang setia kepada Radio Sangkakala ini, biarlah tidak cukup hanya mendengar, tetapi renungkan. Kalau engkau benar-benar sadar, biarpun engkau bagian yang terkecil pun, tetapi kalau engkau setia, Tuhan akan memberkati saudara semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita akan sama-sama masuk dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah kami bahas bekerja dalam kekekalan, terlebih juga dengan kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah benar-benar kami bukan hanya merayakan, memperingati saja, tapi perlu kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami bisa menjadi batu loncatan dan tidak menjadi batu sandungan. Sehingga kehidupan kami membawa orang-orang datang kepada Engkau. Karena kami percaya sejak awal Engkau perlu kami. Sering kami hanya punya suatu pandangan, saya perlu Tuhan, betul. Tetapi kami sadar sejak awal Engkau perlu kami, makanya Engkau panggil pilih kami menjadi anggota tubuh-Mu, supaya kami berfungsi. Ampuni kami kalau selama ini kami sibuk dengan segala kegiatan organisasi gereja kami masing-masing dengan program-program sendiri, sehingga akhirnya kami tidak mengerjakan program kerajaan surga. Biarlah pada siang hari ini Kau boleh menyadarkan kami untuk kami berfungsi. Dan itu bukan hanya tanggung jawab beberapa orang, tapi tanggung jawab yang mengaku dirinya pengikut Kristus dan yang mau menjadi murid Kristus dan yang mau dipersiapkan menjadi mempelai Kristus.
supaya mereka benar-benar menjadi sama seperti Kristus, terrealisasi di akhir zaman ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan-kelemahan, baik dalam kelemahan fisik, baik kelemahan mental, baik segala kelemahan finansial. Tuhan, jamah mereka sehingga mereka boleh mengenal kebenaran dan mereka boleh cakap mengerjakan yang dimana mereka di PHK, tetapi dengan adanya COVID ini mereka bisa mengembangkan potensinya sehingga akhirnya juga bisa jadi berkat buat keluarga mereka dan sesama. Memberkati kami semuanya. Begitu juga para pendengar Radio Sangkakala yang dikasihi Tuhan dan dicintai Tuhan, diberkati Tuhan. Amen. Supaya mereka benar-benar mengalami yang belum percaya boleh diselamatkan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Begitu yang sudah percaya boleh ditingkatkan dalam pengenalan kepada Tuhan untuk bisa lebih bertanggung jawab karena dipercayai oleh Tuhan. Supaya kami dilibatkan sesuai dengan porsi bagian masing-masing yang sudah Engkau tetapkan buat kami. Begitu juga buat sarana Radio Sangkakala ini, Tuhan, Kau terus nyatakan sampai maksud-Mu tercapai melalui tempat ini. Suara kebenaran dinyatakan, memberkati pemerintahan bangsa negara kami Indonesia. Begitu juga buat saudara-saudara kami yang akan menjalankan perayaan Idul Fitri. Tuhan, Engkau juga nyatakan terus supaya benar-benar hambatan mudik tetapi biarlah tidak kehilangan artinya, hikmatnya, sehingga mereka juga boleh berjumpa dengan Sang Pencipta dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga anugerah keselamatan itu juga Engkau sediakan buat mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu sudah menyertai kami semuanya, sehingga memberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai Pulau Rote, sehingga bangsa kami, negara kami yang diberkati Tuhan, sehingga terus mengatasi pemulihan ekonomi yang ada, keamanan yang ada, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pertemuan siang hari ini boleh usai, tetapi Engkau belum selesai berperkara kepada kami semuanya. Lanjutkan sampai rencana Tuhan boleh tergenapi di atas bumi ini. Kekasih-kekasih Tuhan, yang lemah boleh menjadi kuat kembali, yang susah boleh mendapat penghiburan Roh Kudus, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang punya persoalan menemukan jalan keluar, karena Tuhan pakar dari segala perkara dalam setiap kehidupan kita sekalian. Terpuji buat nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para kekasih Tuhan yang setuju sudah diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama berkata amin. Baik, terima kasih Pak Timotius Sugeng pagi hari ini. Puji Tuhan. Ibu Kirsten juga terima kasih. Sampai ketemu Puji lagi. Tuhan memberkati. Baik, kekasih Tuhan, tuntas sudah kebersamaan kita di program Family Magazine edisi hari ini, Rabu 12 Mei 2021. Stay healthy untuk Anda semuanya. Selamat berlibur. Jangan lupa terapkan selalu protokol kesehatan untuk setiap kita semuanya. Selamat siang. God bless you all.